Di era pesan instan, komunikasi menjadi sangat mudah. Seseorang bisa berbicara dengan puluhan orang sekaligus tanpa harus bertemu langsung. Hubungan bisa dimulai hanya dengan beberapa pesan singkat. Namun kemudahan itu membawa perubahan lain yang lebih halus. Hubungan juga bisa diakhiri dengan sangat mudah. Kadang tanpa penjelasan. Tanpa kata perpisahan. Tanpa konflik yang terlihat. Seseorang hanya berhenti menjawab. Fenomena ini dikenal sebagai ghosting. Pesan terakhir dibiarkan tanpa balasan. Percakapan berhenti di satu titik yang tidak pernah ditutup. Tidak ada kalimat seperti, "Aku tidak tertarik lagi." "Aku tidak siap melanjutkan ini." Atau mungkin kita tidak cocok. Ya, ada hanya keheningan. Menariknya, banyak orang sebenarnya tahu bahwa kejujuran lebih baik. Mereka tahu bahwa memberi penjelasan adalah bentuk penghormatan. Namun tetap saja, ghosting terjadi jauh lebih sering daripada percakapan jujur. Bukan karena semua orang tidak peduli, melainkan karena menghilang sering terasa jauh lebih mudah daripada menjelaskan. Jika kita melihat pola yang sering terjadi, ghosting biasanya muncul pada situasi tertentu. Misalnya setelah beberapa hari percakapan intens, tiba-tiba komunikasi berhenti. Atau setelah 1 atau 2 kali pertemuan, seseorang perlahan tidak lagi membalas pesan. Tidak ada konflik besar sebelumnya. Tidak ada pertengkaran yang jelas. Hubungan hanya menguap. Bagi orang yang mengalami ghosting, pengalaman ini sering membingungkan. Mereka mulai mengulang percakapan sebelumnya di kepala. Apakah ada kata yang salah? Apakah mereka terlalu banyak bicara? Apakah mereka terlalu berharap? Karena tidak ada penjelasan, pikiran mencoba mengisi kekosongan itu sendiri. Sementara bagi orang yang melakukan ghosting, prosesnya sering terasa sederhana. Awalnya hanya menunda membalas pesan. Kemudian merasa sudah terlalu lama untuk menjawab. Akhirnya lebih mudah untuk tidak kembali sama sekali. Ghosting jarang dimulai dengan niat jahat. Seringkali ia dimulai dari ketidaknyamanan kecil yang dibiarkan membesar. Jika kita berhenti sejenak dan melihat fenomena ini lebih dalam, muncul satu pertanyaan menarik. Kenapa banyak orang yang sebenarnya tidak berniat menyakiti tetap memilih untuk menghilang? Kenapa mengatakan, "Aku tidak tertarik lagi"? Terasa jauh lebih sulit daripada sekadar berhenti membalas pesan? Apakah ini hanya soal keberanian pribadi? Atau ada sesuatu dalam cara kita berkomunikasi hari ini yang membuat kejujuran terasa lebih berat? Pertanyaan ini membawa kita pada beberapa lapisan yang sering tidak kita sadari. Di permukaan, alasan paling sederhana adalah menghindari percakapan yang tidak nyaman. Mengatakan bahwa kita tidak tertarik bisa terasa canggung. Kita membayangkan reaksi lawan bicara. Apakah mereka akan tersinggung? Apakah mereka akan marah? Apakah percakapan akan menjadi panjang dan melelahkan? Ghosting tampak seperti jalan pintas. Tidak perlu menjelaskan. Tidak perlu menghadapi emosi orang lain. Tidak perlu melalui percakapan yang terasa berat. Diam terasa seperti pilihan yang paling ringan. Namun jika hanya itu alasannya, seharusnya ghosting tidak menjadi begitu umum. Karena manusia sudah lama menghadapi percakapan tidak nyaman. Jadi mungkin ada sesuatu yang lebih dalam. Lapisan berikutnya berkaitan dengan ketakutan akan konflik dan penilaian. Saat seseorang mengatakan kejujuran seperti, "Aku tidak tertarik," mereka merasa sedang menilai orang lain. Mereka khawatir terlihat kejam. Mereka takut dianggap sombong. Ghosting memberi ilusi bahwa tidak ada yang benar-benar disalahkan. Seolah hubungan berhenti secara alami. Seolah waktu saja yang memisahkan. Tanpa ada kalimat yang secara eksplisit menyatakan penolakan. Di sini ghosting berfungsi seperti cara menghindari rasa bersalah. Ironisnya, justru karena tidak ada penjelasan, dampaknya sering menjadi lebih menyakitkan bagi pihak yang ditinggalkan. Lapisan terdalam sebenarnya berkaitan dengan cara teknologi mengubah struktur hubungan manusia. Di masa lalu, banyak hubungan terjadi dalam lingkaran sosial yang saling terhubung. Teman,
keluarga, komunitas, atau lingkungan kerja. Jika seseorang menghilang tanpa penjelasan, konsekuensinya bisa terasa secara sosial. Reputasi ikut dipertaruhkan. Hari ini, banyak interaksi terjadi antara orang yang tidak memiliki koneksi sosial bersama. Dua orang bisa berbicara intens selama berminggu-minggu tanpa memiliki satupun teman yang sama. Hubungan itu berdiri sendiri. Dan karena berdiri sendiri, ia juga bisa menghilang tanpa jejak. Dalam sistem seperti ini, ghosting menjadi biaya sosial yang sangat rendah. Tidak ada lingkaran sosial yang menilai. Tidak ada reputasi yang langsung terdampak. Yang tersisa hanyalah dua layar dan keheningan di antara mereka. Dengan kata lain, teknologi tidak hanya membuat komunikasi lebih mudah. Ia juga membuat menghilang menjadi lebih murah secara emosional dan sosial. Melihat semua ini, mungkin ghosting bukan sekadar tanda kurangnya empati. Seringkali ia adalah kombinasi dari tiga hal. Ketidaknyamanan pribadi, ketakutan akan konflik, dan struktur sosial yang memungkinkan kita menghilang tanpa konsekuensi langsung. Namun memahami alasan di balik ghosting juga memberi kita perspektif baru. Kejujuran memang terasa lebih sulit. Karena kejujuran membutuhkan keberanian kecil untuk duduk sebentar dalam ketidaknyamanan. Untuk mengatakan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Untuk menutup sebuah percakapan dengan jelas. Ghosting lebih mudah bukan karena ia lebih baik. Melainkan karena ia memindahkan ketidaknyamanan itu ke orang lain. Orang yang ditinggalkan harus memikul pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Mungkin pada akhirnya, perbedaan antara ghosting dan kejujuran bukan hanya soal cara mengakhiri percakapan, tetapi soal bagaimana kita memilih memperlakukan ketidaknyamanan. Apakah kita menghadapinya sebentar dengan jujur? Atau kita memindahkannya ke orang lain melalui keheningan? Karena dalam banyak hubungan modern, kata-kata terakhir sering bukanlah kalimat perpisahan, melainkan pesan yang tidak pernah dibalas. Dan di ruang kosong itu, seringkali bukan hanya percakapan yang berhenti, tetapi juga kesempatan untuk menutup cerita dengan lebih manusiawi.